always find peace here. A very strong sense when I think about it. About a place where I can call home. Wisata halal di Bali menjadi tantangan tersendiri dan memang luar biasa berat. Sebagaimana kita ketahui bersama, pluralisme di Bali dan juga mayoritas penduduk Bali sebagai pemeluk agama Hindu, apalagi literasi dan mungkin edukasi terkait wisata halal yang sangat rendah, tentu akan menjadi stigma negatif. Waduh, halal, sementara yang kita tahu mereka sendiri kan belum paham apa itu wisata halal. Itu. Dan memang masih banyak juga rumah makan yang sebenarnya sudah bisa sesuai dengan konsep wisata halal, namun belum dilakukan langkah-langkah yang progresif bagaimana Dinas Pariwisata Bali maupun secara Kementerian Pariwisata, Parekraf dalam hal ini, mengemas Bali bahwa ada satu sisi pariwisata halal. Wisata halal itu tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dibutuhkan oleh umat Islam tentunya. Contoh, kita akan masuk ke dalam sebuah, sederhana ini aja deh, akan masuk ke sebuah rumah makan, ya kan? Di situ jelas ada tertera bagaimana sertifikasi halal ada. Kemudian mau masuk juga ke sebuah lingkungan, contoh ke pusat perbelanjaan, dalam hal ini katakan di Kuta itu ada beach walk, di mana di situ harus tersedia di mana musola, tempat ibadah untuk kita sebagai orang Muslim, ada petunjuk yang jelas. Nah, katakan dari bandara pun sudah jelas, ya kan? Ada Dinas Pariwisata, di situ ada pusat information, katakan di situ bagaimana wisata halal yang ada booklet, ada flyer, di mana aja sih tempat makan yang halal, katakan yang sesuai dengan kita sebagai umat Muslim. A safe sanctuary, even from the first time you set your foot there, bypassing various protocols, which is nothing more than a means of ensuring protection. I always find the best people here, who doesn't hesitate to give a sincere smile and reaching out his hand for me. Though there is now a space between us, but it's the distance that means we care to each other. Menyerap aspirasi dari wisatawannya. Sebenarnya wisatawan itu tidak secara spesifik minta hotel syariah, sebenarnya tidak. Yang penting seperti yang tadi Pak Widi sampaikan, fasilitas ya Pak ya. Fasilitas, contoh di kamar ada arah kiblat, syukur-syukur tersedia sejadah, ya kan, itu lebih baik. Atau minimal tidak pun tersedia sejadah, arah kiblat ada, dan juga mungkin ada juga fasilitas musola di hotel tersebut. Coba kita pergi ke Melasti deh, katakan, atau ke Pantai Pandawa. Di situ kita susah mencari musola, ya kan? Jadi wisatawan padahal di situ jam tayang mereka itu waktu maghrib untuk tarik tarik keca itu ya. Waktu maghrib, sementara kita umat muslim kan butuh untuk beribadah, walaupun mereka safar ya, tapi bagaimanapun banyak juga yang ingin mungkin sholat tepat waktu dan juga lain-lainnya. Apa salahnya itu difasilitasi? Prioritizing cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. So nothing more I need to worry about. Feel inspired here, nourishing my soul by knowing the creative souls behind all these beauty. Seeing the fire of passion that never stops cultivating the culture, celebrating the irreplaceable magic of this earth is offering, where the adventure doesn't stop. In the end, I always feel like coming back here, feeling the air like no other. Ini harus kita jadikan ajang promosi, karena banyak market share berbicara Indonesia itu banyak, tetapi berbicara Asia dan juga berbicara Timur Tengah pun, saat ini saya tinggal di Bali, sudah banyak, mohon maaf, wisatawan yang bercadar itu masuk ke Bali. Ya.
Artinya dari Timur Tengah, dari Pakistan, dari sana sini, saudara kita yang Muslim itu sudah banyak yang datang ke Bali pasca COVID. Tapi yang saya lihat, yang bercadar itu datang bersama keluarga, ya kan? Bersama keluarga, berjalan-jalan sana kemari, ya kan, di Bali. Ya itu sebuah hal yang positif, artinya banyak potensi di sana yang bisa kita garap. Nah, Dinas Pariwisata Bali harusnya ini mencermati, ya kan, ajang promosi bahwa ini bukan serta-merta, mohon maaf, ada stigma, oh ini mau mengislamkan Pulau Dewata. Ini bukan, ya kan. Ini adalah kemasan. Tadi yang Pak Widi sampaikan adalah bagaimana menjadikan wisata halal itu adalah ajang promosi, setidaknya menghargai kesempatan yang ada. Because I know Bali is ready to welcome me again. Menurut saya, Pak Menteri ini harus betul-betul mempelajari, memahami dulu mengenai kebijakan bidang pembangunan kepariwisataan yang sudah berjalan selama ini. Nah, tidak perlu mengeluarkan celetukan-celetukan yang sifatnya kontraproduktif, apalagi berkaitan dengan Bali ini adalah dari dahulu pariwisatanya berkembang sejak beratus-ratus tahun, dan sekarang dikelola dengan pariwisata berbasis budaya dan sudah berjalan dengan sangat baik. Bali ini bertumbuh menjadi daerah wisatawan yang sangat disegani oleh masyarakat dunia tanpa menggunakan embel-embel lain. Jadi kalau Bali itu dilengkapkan dengan tagline lain seperti wisata halal atau yang ramah terhadap wisatawan Muslim, itu saya tolak. Itu tidak boleh, karena Bali biar berkembang secara alami sesuai dengan kultur Bali, dan sudah teruji bahwa masyarakat Bali dengan kepariwisataannya, dengan budayanya itu sudah sangat toleran. Memang sayang sekali, agak turut prihatin juga terkait respon pemerintah. Pertama, katakan dari Pak Gub sendiri, terakhir bisa kita lihat di YouTube ada pada saat Pak Sandi Uno pasca COVID 2021 itu mencoba menyampaikan konsep wisata halal di Bali. Pak Koster menanggapinya dengan mohon maaf agak negatif, mungkin karena itu beliau belum teredukasi dengan baik, seolah-olah wah harus terbatas, restorannya harus syariah atau harus syariah semua, padahal tidak. Kita berbicara fasilitas. Hingga saat ini pun Dinas Pariwisata Bali tidak ada satupun menyentuh. Contoh, begitu kita datang ke bandara, itu tidak ada Dinas Pariwisata di sana menyiapkan flyer. Jangankan untuk syariah, untuk yang lain aja enggak gitu ya kan. Petunjuk maps ya kan, di mana saja tempat lokasi-lokasi yang ramah untuk wisatawan Muslim. Nah, itu tidak ada di bandara pun sekalipun. Pertama memang tidak mudah, tantangannya berat, tetapi di sini penting, saya setuju dengan yang Pak Widi sampaikan, peran penting dan harus memperbesar peran pemangku kepentingan dalam hal ini regulator. Pertama harus ada clear direction dari programnya Menteri Parekraf, dari kementerian langsung memberikan perintah kepada katakan Pemprov, kemudian pemangku kepentingan lain seperti contoh MUI juga memberikan literasi dan edukasi kepada Pemprov agar mengerti bagaimana konsep wisata halal yang ada. Itu yang terpenting, karena di bawahnya sudah siap semua sebenarnya. Semua sudah siap, tinggal dikoordinasikan, sudah ada, tidak perlu effort lebih dari Pemprov, tidak ada. Semuanya sudah ada, tersedia, restoran, tempat ibadah, semua sudah ada. Adjustment hotel juga mudah, fasilitas lain juga mudah. Itu aja yang terpenting, ada garis dari atas langsung ke bawah. Terima kasih Pak.